Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Beberapa pemberitaan belakangan ini pemirsa membuat kita juga harus mulai berpikir dan juga prihatin atas kondisi di mana anak-anak bisa mendapatkan ancaman kekerasan dan bahkan mungkin pelakunya juga bisa jadi dari anak-anak. Seperti kita lihat dari kejadian kasus sekolah yang terjadi ledakan di Jakarta, ada asrama pesantren yang juga dibakar di Aceh, dan mungkin ada beberapa kasus lainnya juga. Ini yang juga menjadi catatan mungkin adanya bullying di kalangan anak-anak di lingkungan pendidikan misalnya, yang membuat akhirnya mereka yang menjadi korban bullying pun bereaksi dan akhirnya menimbulkan korban lagi yang lainnya. Nah, apa yang harus dilakukan agar ini bisa dihentikan dan tidak berlarut-larut terjadi lagi dan terjadi lagi? Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang, namun kami hadirkan tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Masyarakat tengah dihebohkan dengan maraknya kasus penculikan anak dan aksi bullying yang berujung pada tindak kriminal, termasuk pembakaran dan pengeboman. Fenomena ini kembali mencuat setelah seorang korban bullying di Jakarta melakukan aksi nekat yang mengundang perhatian publik. Perhatian masyarakat bukan hanya tertuju pada tindakan kriminal yang dilakukan, tapi pada pemicu awal serta minimnya respon lingkungan sekitar yang dinilai turut mendorong korban melampiaskan tekanan melalui aksi berbahaya. Meski kasus kriminal yang dipicu bullying ini tergolong baru, sejumlah insiden sebelumnya menunjukkan bahwa banyak korban bullying meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan penanganan. Lingkungan pendidikan yang kerap menjadi lokasi perundungan antar siswa seringkali tak memberikan respon cepat maupun tindakan pencegahan yang memadai. Ironisnya, sebagian besar kasus bullying baru terungkap ketika korban sudah dalam kondisi kritis bahkan meninggal dunia. Fenomena ini menegaskan lemahnya perhatian pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam menangani perundungan. Penindakan pun kerap dilakukan setelah kasus viral di media sosial, bukan sebagai upaya pencegahan sejak awal. Menyoroti fenomena yang layak menjadi perhatian bersama untuk menindak dan mengantisipasi kian maraknya kasus bullying, kita bahas dalam Bincang-Bincang. Waspada ancaman kejahatan pada anak, pemirsa, saya akan membahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya bersama dengan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, ada Pak Puguh Wiji Pamungkas, dan ada Ibu Riza Wahyuni, praktisi psikologi klinis dan forensik yang sudah hadir di studio. Bu Riza dan Pak Puguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Ini topik yang cukup menarik gitu ya, karena kalau Bu Riza, wah tadi udah ngobrol data-datanya. Ya, kalau saya bilang memprihatinkan memang betul ya Bu ya. Nanti Pak Puguh juga saya pengen tahu nih pandangan dari seorang wakil rakyat seperti apa agar mungkin perlukah ada kebijakan khusus misalnya atau ada penanganan khusus supaya ini tidak berlanjut. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Kembali dalam Bincang-Bincang pemirsa, kalau Anda termasuk orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah, tentu melihat pemberitaan-pemberitaan yang mungkin Anda update dan terjadi kekerasan di lingkungan sekolah misalnya, atau ada anak-anak menjadi korban bullying, atau bahkan mungkin ada di antara Anda juga yang memperhatikan lingkungan pendidikan yang sedang dijalani oleh anak-anak Anda pun juga masih terdapat kondisi-kondisi seperti itu. Apa sebenarnya yang harus dilakukan dan bagaimana kita melihat fenomena ini? Saya ke Pak Puguh terlebih dahulu. Pak Puguh, kalau Anda melihat dari kasus-kasus yang besar sekarang yang menjadi sorotan, ya memang tidak di Jawa Timur memang, tapi saya ingin tahu pandangan Anda sendiri, kondisi seperti ini harus disikapi seperti apa, Pak? Ya Mas Dista, jadi kita tahu bahwa hari ini
bangsa kita Indonesia secara umum dan Jawa Timur secara khusus, kita sedang berada pada era keberlimpahan demografi, yang dimana kita tahu segmen usia yang hari ini mendominasi itu adalah anak-anak Gen Z dan milenial, yang kita tahu bahwa mereka ini menjadi usia yang hari ini kalau kita berbicara tentang kekerasan, tentang bullying dan beberapa tema yang relate dengan itu, memang objeknya adalah mereka ini. Nah, ini menjadi salah satu perhatian yang cukup serius yang kita juga soroti di DPRD Provinsi Jawa Timur, mengingat Jawa Timur itu menjadi pemilik jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, jadi sekitar 42 juta. Nah, kalau kita berbicara tentang bahwa kenapa kita harus juga menyoroti secara serius terkait dengan isu kekerasan kepada anak-anak ini, karena kita memandangnya bahwa keberlangsungan Jawa Timur ke depan, keberlangsungan Indonesia ke depan, itu tidak bisa dipisahkan dengan bagaimanakah anak-anak kita yang hari ini sedang berada pada usia itu. Oleh karena itu, langkah-langkah protektif dalam sudut pandang regulasi yang sedang kita juga rapikan dan pertajam untuk memberikan perlindungan kepada mereka, kelompok rentan ini juga terus kita lakukan ya. Salah satunya dengan kemarin kita menginisiasi sebuah raperda perlindungan perempuan dan anak yang sekaligus merevisi perda yang sebelumnya yang menurut kita sudah tidak relevan lagi. Kenapa tidak relevan? Karena zamannya sudah berganti, eranya sudah berganti, kemajuan teknologinya sudah berganti, termasuk akhirnya behaviornya anak-anak ini juga sudah berganti begitu. Nah, ini yang juga menjadi salah satu concern kami di DPRD Provinsi Jawa Timur, kira-kira begitu. Tapi memang kalau dari sisi pendidikan gitu ya, mungkin kalau skupnya provinsi biasanya masyarakat melihat sekolah-sekolah di SMA gitu ya, tapi ada sekolah-sekolah yang SD, SMP yang juga mungkin harus menjadi perhatian. Tapi setidaknya kalau bicara tentang pendidikan SMA sendiri yang Pak Pugu mungkin juga amati di Jawa Timur, so far gimana nih? Termasuk juga mungkin dari kalangan pondok pesantren, karena Jawa Timur juga banyak sekali pondok pesantren yang juga menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Ya, segmen usia menengah atas itu atau anak-anak yang sedang berada di klaster pendidikan menengah atas itu kan fase usia di mana sedang aktualisasi diri, mencari jati diri, dan sangat rentan sekali terjadi persinggungan di antara mereka. Tidak hanya di sekolah formal, tetapi juga di pondok-pondok pesantren pasti terjadi demikian. Visualisasinya begini Mas Desta, sekarang kalau satu sekolah itu, katakanlah satu sekolah negeri, itu siswanya katakanlah 1000 sampai 1200, dan setiap hari mereka berinteraksi di situ, itu pasti terjadi persinggungan ya. Berbagai macam infiltrasi faham yang mereka dapatkan lewat kebebasan dunia maya yang hari ini mereka dapatkan, yang ini sekarang menjadi salah satu pintu masuk penetrasi kepada mereka, itu juga turut memberikan sumbangsih terhadap cara mereka berpikir, berperilaku, dan memiliki sikap dalam berinteraksi dengan teman-temannya tadi itu. Pun itu juga terjadi di pesantren. Mereka hidup 24 jam, berinteraksi 24 jam, yang masing-masing juga tentu membawa aspek karakter, moralitas, dan psikologis masing-masing. Yang ini juga saya pikir akan menimbulkan satu pergesekan karakter dan interaksi yang menimbulkan tadi itu. Pada akhirnya akan ada semacam ketersinggungan, kemudian ujungnya kepada bullying, kepada kekerasan, intimidasi, dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai ekstrimnya itu ya ke beberapa kasus yang terjadi yang hari ini kita saksikan ya. Misalkan kekerasan seksual, verbal, dan sebagainya, yang itu juga menjadi ancaman begitu. Bahkan mungkin yang terjadi di Jakarta, itu. Sampai ada merakit bom, low explosive, tapi ini juga menjadi sesuatu yang di luar prediksi begitu ya, sampai terjadi di sekolah dan pelakunya pun juga temannya sendiri. Bu Risa mungkin juga bisa memberikan penilaian seperti kondisi seperti ini harusnya memang sudah bisa diantisipasi, karena kalau tadi Pak Pugu bilang tentu ada pergesekan ketika kita berinteraksi dengan ribuan orang dalam satu lingkungan yang pemikirannya mungkin nggak sama, apalagi kalau anak SMA mungkin juga kemauannya udah beda-beda gitu ya. Tapi kan perbedaan itu nggak harus membuat jadi sesuatu yang kriminal misalnya seperti itu. Bu Risa mengamati seperti apa? Iya, pengalaman kami di lapangan karena hampir setiap hari ya berhubungan dengan anak-anak yang menjadi korban ataupun anak dalam sebagai pelaku pada tindakan-tindakan kriminal, itu rata-rata yang kami temukan problematiknya justru sebenarnya ada di rumah. Ini yang tidak disadari oleh semua orang. Gitu. Akarnya dari sana begitu? Ya.
Jadi kita mengetahui bahwa 0 sampai 7 tahun itu 24 jam pendidikan itu ada pada orang tua gitu. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan itu, kemudian dia masuk di sekolah dasar, dan di sekolah dasar dia hanya mendapatkan gurunya, tapi kemudian perilakunya yang sering bermasalah, kemudian orang tua tidak terima, ya kan, merasa bahwa orang tua itu kan punya ekspektasi sendiri ya terhadap anak-anak. Jadi mereka menjas anaknya sendiri tanpa kemudian memberikan solusi, kemudian masuk usia remaja, ya kan, yang usia remaja sekarang kan ini gen alfa awal. Ya, nah, di mana semua hidupnya ada di layar. Jadi ketika di rumah tidak mendapatkan perhatian, dia dapatnya di layar, sekolah di layar, kemudian remajanya di layar, kan begitu. Kasus-kasus kita itu banyak yang terjadi pada mereka itu sebenarnya pencetusnya ada di layar. Ini nggak dipahami. Kenapa? Kekosongan ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, cinta kasih, kemudian reward, penghargaan di dalam keluarga, dia akan mencari di segmen yang lain. Siapa segmennya? Ketika dia masuk usia remaja, maka segmennya ada pada teman. Ketika dia di temannya, dia dibully, direndahkan, dihina, ya kan? Atau kemudian dia sering bertengkar, kemudian dia cari segmen yang ada di mana, di layar. Kasus kita di beberapa di Jawa Timur pun sebenarnya ada beberapa anak yang sudah terkontaminasi dengan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Dan itu mereka dapatkan di layar gitu. Dan ketika dia ngobrol gitu, dia bilang, soalnya aku kalau di kelompok ini semuanya baik-baik, Bun. Mereka nggak pernah ngebully aku. Itu bahasa mereka gitu. Nah, kemudian ketika anak-anak ini masuk pada usia remaja, mereka berkelompok, Mas. Jadi kalau saya misalnya bicara ini kelompok apa, misalnya ini kelompok yang berduit, ini kelompok cantik-cantik, misalnya ini kelompok A, B, C, D, dan itu kalau mereka mau masuk di dalam kelompok itu harus ngikutin aturan, kalau nggak habis. Jangan salah ya, jadi ini yang terjadi pada mereka gitu loh. Ketika ketidaknyamanan di dunia nyata, maka dia akan masuk kepada dunia maya. Disitulah gawai 24 jam berfungsi kepada penentuan keputusan kehidupannya dia. Kognitifnya, dia kemudian cara dia berpikir, kemudian pengambilan keputusan, bahkan dia untuk konsultasi aja dia bersama AI. Ini berarti kenyamanan dan kebenarsalahan bisa jadi keputusannya dari mereka tidak peduli. Yang penting aku nyaman dalam konteks nyamannya dia. Dia mau bertanya kepada guru, guru sudah ngejas dia. Dia mau bertanya ke teman-teman tidak ada yang peduli sama dia. Ketika kemudian saya ketemu misalnya ada satu anak misalnya dia kepingin jadi tentara gitu. Tapi maaf ya, dia memang memiliki kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Temannya itu menghina. Temennya kemudian apalagi kan anak-anak kita kan sekarang validasinya ada di sosmed ya. Nah sosmed itu kadang-kadang aku kepingin jadi ini, dia mau lakukan kegiatan olahraga apa, bagaimana dia bisa jadi TNI. Yang ada dia dibully di sosmed juga gitu. Jadi artinya apa? Kejahatan pada anak-anak kita bukan lagi hanya di dunia nyata aja, tapi di dunia maya juga berkembang. Semakin berkembang dan itu mempengaruhi mental. Dan problemnya orang tua, pertanyaannya, apakah orang tua mendukung? Pengalaman saya berhubungan dengan anak-anak yang menjadi pelaku bullying atau yang menjadi korban bullying, ketika dia tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, jangan harap dia bisa sembuh. Bahkan yang ada dendam. Terakhir yang saya temukan anak kelas 5 SD. Kelas 5 SD, dia waktu kelas 1, kelas 2 katanya dibully oleh temannya. Kemudian dipindahkan sekolah. Orang tua kan begitu tuh cara menyelesaikan. Pokoknya anaknya dipindahin, dianggap selesai. Ternyata pindah ke sekolah yang baru, dia juga dibully gitu. Yang ada di dalam pemikirannya dia bahwa saya selalu menjadi korban bullying. Apa yang dia lakukan, Mas? Yang dia buat gambarnya orang yang dengan kondisi seperti ini, di sini ada orang-orang gitu, yang dia bilang ini adalah orang-orang yang bully saya dan saya ingin bagaimana caranya orang ini mati. Ngeri ya. Dan kemudian di gambar yang lain dia buatin dirinya ada cermin, dan yang di cermin itu dirinya hitam. Saya tanya, kenapa kamu buat hitam? Karena saya salah, karena saya tidak berharga. Itu kelas 5 SD. Akhirnya saya harus merujuk dia ke psikiater karena dia harus mendapatkan obat psikiatri dan proses psikologinya. Saya berharap ke saya, tapi kan kembali lagi keputusan keluarga. Jadi artinya apa? Sebegitu kompleksnya gitu loh. Dan begitu saya dalami, ternyata satu-satunya bukan hanya bullying, tapi dia bilang, Bunda, akhirnya dia cerita dengan nangis ya.
aku ngelihat papa mamaku itu berantem kayak anak kecil. Saya langsung kaget. Maksudnya papa itu nggak mau disalahin, mama selalu merasa tertekan. Ini udah segala macamnya gitu. Dia bisa menceritakan detail. Berarti kan artinya dia menganggap bahwa di rumah tidak aman, tidak nyaman, di luar dia tidak nyaman, maka kemudian dia kembali lagi kepada dirinya. Kasus yang SMA 72 itu sebenarnya sebelumnya saya sudah memprediksi akan ada sebuah kasus. Kenapa? Karena sebelumnya kita di Jawa Timur pun sebenarnya waktu itu lagi getol-getolnya juga. Tapi ya Allah mudah-mudahan jangan sampai kita sampai berdoa gitu. Alhamdulillah nggak Jawa Timur gitu ya. Karena kami berterima kasih sebenarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah kita semua sergap. Jadi begitu ada informasi semua sergap gitu ya, dinas-dinas terkait itu bagusnya gitu. Artinya teman-teman tidak bekerja sendiri tapi melibatkan banyak hal sehingga waktu itu sempat kita waktu itu Jawa Timur kalau nggak salah 1 bulan apa 2 bulan yang lalu itu 3 anak yang terpapar dan kadarullah 3-tiganya bisa ditangani dengan cepat. Saya nggak bayangin karena 1 anak sudah menyiapkan apa negara konstitusi Romawi. Pemikirannya sudah sampai sana gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dicegah karena responsif dan bisa diketahui kondisinya. Seperti itu ya. Tapi inilah memang betul kalau Bu Reza bilang bahwa ya basicnya dari keluarga. Siapa yang mengetahui kalau bukan keluarga, kepedulian dari orang tua, baru setelah itu memang dari pihak sekolah karena memang anak-anak juga bersekolah, itu juga harus berkomunikasi lagi-lagi kepada keluarga. Kalau memang ujung-ujungnya keluarga tidak responsif juga bisa kebablasan. Nah, untuk mencegah supaya tidak kebablasan, apalagi yang harus dilakukan? Usai jeda pemirsa kami lanjutkan untuk Anda dalam bincang-bincang. Ya, kejadian-kejadian seperti yang sering mungkin kita dengar gitu ya pemirsa dengan latar belakang bullying, ini tentu harus dicegah. Dan memang ada beberapa kasus yang secara analisis ini bisa diredam, tapi di sisi lain ada juga yang memang justru malah akhirnya kebablasan. Nah, saya coba melihat dari sisi regulasi, saya ke Pak Pugu, kembali Pak Pugu. Kalau tadi sempat Bu Riza bilang ada respon yang cukup baik dari pemerintah seperti itu. Kalau Pak Pugu sendiri melihat sebenarnya dinas-dinas mana yang mungkin juga bisa lebih jeli melihat kondisi seperti ini supaya juga semakin meminimalisir kondisi bullying yang ada di masyarakat? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Riza tadi bahwa hari ini salah satu pemicu terhadap semakin keruhnya situasi terkait dengan psikologi anak-anak ini adalah karena era keterbukaan media, bahwa anak-anak kita itu terpapar oleh berbagai macam konten, berbagai macam intervensi perilaku, sikap, karakter itu dari layar gadgetnya, dari layar HP, yang itu bisa diakses 24 jam tanpa filter. Nah, ini semakin diperparah ketika tadi yang juga disinggung oleh Bu Riza, orang tua ini tidak hadir secara presisi 100% sebagai sebagai orang tua di dalam rumah begitu, sehingga anak-anak ini liar begitu, menginterpretasi, menjadikan apa yang dia tonton itu sebagai asupan yang kemudian pada akhirnya mengubah perilaku dan sikap serta behaviornya dia sehari-hari. Nah, saya sangat appreciate ya langkah pemerintah yang kemarin menyikapi peristiwa di SMA 72 Jakarta itu, yang Presiden Prabowo mengeluarkan statement akan membatasi penggunaan game, bahkan penggunaan sosial media ya di usia tertentu. Saya pikir ini langkah-langkah yang harus segera diwujudkan ya. Karena memang penggunaan sosial media, penggunaan gadget, akses informasi yang terbuka di dunia maya itu memang harus pada segmen usia tertentu yang memang sudah matang dan sudah siap secara mentalitas begitu. Kalau belum, ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya begitu. Karena kita bisa saksikan beberapa konten-konten yang dihadirkan di dunia maya itu benar-benar tidak ada filternya begitu. Mengajarkan kekerasan, mengajarkan bullying, kekerasan verbal ya, mengejek, menghina, mengumpat dan sebagainya. Yang ini benar-benar sangat jauh sekali dengan karakteristik asli bangsa kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki keluhuran budaya pekerti begitu. Nah, saya pikir
ini yang memang butuh kolaborasi dan sinergi lintas sektoral, Mas. Jadi domain kebijakan yang itu memang menjadi domainnya pemerintah pusat, ini juga terus akan kita dorong untuk kemudian menjadi sebuah produk regulasi, produk hukum yang bisa menjadi payung bagi situasi yang terjadi hari ini. Begitu. Kalau di lokal Jawa Timur, saya pikir yang tadi revisi dari Perda yang sebelumnya tentang perlindungan perempuan dan kekerasan pada anak itu yang akan kita revisi, yang akan kita sempurnakan, termasuk kita juga meminta masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat, para praktisi, para pegiat perlindungan perempuan dan anak, agar semakin sempurna, agar nanti perda ini bisa menjadi payung bagi seluruh perempuan dan anak-anak di Jawa Timur, ya di era kebebasan, keterbukaan yang hari ini terjadi. Jadi fokusnya yang sedang mau direvisi ini arahnya apa nih Pak, yang akan menjadi kekuatan yang bisa lebih melindungi nantinya? Arahnya kepada beradaptif terhadap situasi yang hari ini terjadi. Gitu. Hari ini kan kalau tadi disampaikan oleh Bu Riza itu bahwa akar dari permasalahan ini dari keluarga. Berarti nanti mungkin di situ juga akan kita sampaikan juga, kita muat di situ, kita tuliskan, kita muat tentang aspek bahwa keluarga itu memiliki peran yang signifikan di dalam mengawal karakteristik dan mentalitas anak-anak. Lalu kemudian di sekolah juga demikian. Sekolah itu kan sekarang juga ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, lingkungan sekolah, TPPK ya. Yang ini juga memiliki peran dan fungsi yang spesifik untuk mengurai dan meredam serta mengurangi tindak kekerasan, bullying, baik verbal, fisik dan sebagainya di lingkungan sekolah. Dan ini juga bagian yang hari ini terus kita kawal juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu kita bertemu dengan kepala-kepala sekolah di beberapa tempat secara maraton. Kita mengingatkan kembali tentang urgensi untuk mengaktifkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah ini dengan berkolaborasi lintas sektoral, ya, dengan NGO-NGO yang memang ini concern di situ, sehingga memang pekerjaan ini nanti bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan begitu. Bu Riza sendiri kalau memperhatikan sebenarnya kalau dari sisi perlindungan dari pemerintah kan tentu Bu Riza juga memperhatikan undang-undang, aturan-aturan yang ada, tindakan-tindakan dari kementerian misalnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk mungkin juga yang sering diupdate lagi. Apa yang sekarang sebenarnya sangat dibutuhkan atau memang sebenarnya secara aturan sudah cukup kuat juga untuk melindungi ini? Iya, kita di Jawa Timur itu kalau tentang regulasi pelaksanaan pelayanan itu cukup kuat karena selalu kita katakan bahwa dalam isu-isu perlindungan perempuan dan anak itu tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah melibatkan kepolisian, juga melibatkan segmen masyarakat. Tadi kalau udah Pak Pugu sampaikan bahwa ada teman-teman aktivis, ada aktivis anak, aktivis perempuan, semua harus terlibat bersama-sama. Termasuk kemarin revisi Raperda 2016 gitu kalau nggak salah saya ya. Nah itu kita memang bareng-bareng untuk bagaimana dari pencegahan, kemudian pelayanan sampai kepada terminasi pemulihan itu yang kita ini kan di dalam Raperda itu, termasuk kemudian bagaimana kalau misalnya kejadian ada di daerah kemudian harus dirujuk dan lain sebagainya itu diatur di dalam Raperda itu. Nah tapi untuk sementara ini teman-teman dari pemerintahan dengan adanya UPT DPPA yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota, karena Jawa Timur itu kita alhamdulillah UPT DPPA-nya paling enggak dari 38 kabupaten kota sekitar kalau tidak salah saya mungkin udah 30 lebih ya, sudah menjadi UPTD PPA. Artinya apa? Pemerintah yang terlibat langsung. Pemerintah pun sebenarnya di dalamnya melibatkan masyarakat. Betul. Pemerintah pun bukan hanya satu pemerintahan, tapi ada dinas sosial, dinas perlindungan jadi headnya itu ada di dinas perlindungan perempuan dan anak. Nanti dia bersama dinas pendidikan, Kemenak, kemudian dinas sosial, kemudian dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit, begitu. Itu bareng-bareng gitu. Dan bersyukurnya di Jawa Timur itu bagusnya seluruh korban-korban kekerasan perempuan dan anak itu hampir semua, tapi mudah-mudahan semua ya yang saya ketahui yang kami dampingin itu 0 rupiah. Jadi artinya bahwa penanggung jawabnya tetap ada di pemerintah. Itu sudah ada di APBD-nya masing-masing, ada yang mendapatkan misalnya dari dana-dana
dari non fisik seperti itu. Dan kemudian upaya-upaya pencegahan, beberapa kabupaten daerah dia berkolaborasi dengan teman-teman dari dewan gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan pokirnya dan lain sebagainya seperti itu ke daerah-daerah. Jadi kita betul-betul masuk ke pelosok, itu upaya-upaya. Dan kemudian dengan dinas pendidikan yang kami ketahui, misalnya kayak saya pernah memberikan pelatihan di teman-teman PGRI di beberapa kabupaten. Bagaimana kita mengedukasi para guru mengenal tentang bullying itu sendiri. Apa itu bedanya bullying dengan kekerasan? Karena orang banyak yang salah persepsi ya. Jadi bullying itu kan sebenarnya adalah upaya untuk melemahkan seseorang atau kelompok gitu ya. Sementara kalau kekerasan itu misalnya saya nggak suka dengan beliaunya, kemudian saya jawil-jawil, beliaunya nggak terima, beliau antemin saya gitu. Nah, dan saya juga tidak berharap isu-isu bullying ini juga semakin diperkeruh, Mas, karena kita pernah di Jawa Timur itu, kalau nggak salah saya setahun atau 2 tahun yang lalu ya, karena saking banyaknya kasus saya jadi lupa. Jadi ada isu yang tadi beliau kan udah bilang bahwa semuanya kan era keterbukaan, segala sesuatu di shot gitu ya, ini kan di media sosial. Isunya adalah seorang anak usia 9 tahun bunuh diri yang diduga telah mengalami bullying oleh temannya. Kepolisian kemudian turun dong ke lapangan dan bersama saya, kebetulan karena saya juga psikologi forensik ya, kami melakukan namanya otopsi psikologi. Dan apa yang kami temukan di lapangan, ternyata anak ini dibuat seperti bunuh diri yang suspek pelakunya adalah orang terdekat. Jadi isu bullyingnya yang dinaikkan sementara isu aslinya ketutup gitu loh. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih untuk Jawa Timur yang tidak terlalu meng-blow up tapi bukan tidak melakukan. Selalu saya katakan, saya berterima kasih juga kepada teman-teman media ya, karena kita kompak banget untuk tidak, maaf ya, setiap kasus disorot habis-habisan, enggak. Kita selalu bersepakat bahwa isunya akan kita naikkan ketika prosesnya sudah masuk. Jadi misalnya gini, kepolisian misalnya, sudah terjadi penangkapan, sudah jelas penentuan, silahkan kepolisian untuk press release. Nah, artinya apa? Supaya nggak salah kaprah. Persepsi nggak liar gitu. Iya, persepsi nggak liar, karena memang jujur, beberapa kasus kita itu seperti itu. Ada lagi kasus seorang anak meninggal dunia yang diduga dibully oleh temannya. Turun lagi dong saya gitu. Ternyata apa yang kami temukan? Bukan dibully, dia jatuh sendiri. Malah dia yang menarik jilbab temannya, terus dia lari. Mereka bukan kejaran, dia lari mau upacara dan segala macam, gitu loh. Nah, terus kena ininya sakit gitu. Dan itu dia sesak, orang tuanya nggak mau bawa ke rumah sakit. Orang tuanya bilang karena BPJS masalahnya Pak waktu itu. Terus akhirnya sorenya kumat lagi sesaknya, baru sore itu dibawa ke rumah sakit, ternyata harus dirujuk ke Sutomo dan dia harus di ICU 1 bulan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, hal-hal ini jadi artinya apa? Kita betul hati-hati untuk mengidentifikasikan tentang bullying itu sendiri. Kita nggak mau menyalahkan, tetapi setiap isu bullying kita masuk, kita tetap. Jadi di teman-teman UPTD PPA yang ada di kabupaten kota maupun di provinsi, begitu ada isu kita langsung turun. Begitu ada isu kita langsung turun. Sehingga betul-betul tercover. Kalau memang dia kekerasan, kita kemudian nyari jalannya, jalan penyelesaiannya seperti apa. Teman-teman kepolisian turun gitu. Jadi artinya bahwa dalam penanganan ini harus bareng-bareng. Tetapi kita juga minta orang tua aware. Orang tua harus terbuka. Artinya pengalaman kami misalnya ada di pesantren, dia pelaku bullying gitu, bagus pesantrennya dia lakukan. Anak ini dipulangin ke orang tuanya, disuruh libur dulu, tapi disuruh ke psikolog Pak, disuruh ke psikolog dan dilihat harus melalui proses, dia harus diterapi oleh psikolog itu dengan mendapatkan dukungan. Nanti psikolognya akan buat surat artinya surat hasil dari awal sampai evaluasi, baru anak ini kemudian kalau psikolognya bilang kembali ke pondok, dia dikembalikan ke pondok. Apa hasilnya? Ternyata terjadi penurunan yang drastis. Dan di samping itu kita masuk ke mereka, kita melakukan upaya-upaya sosialisasi pencegahan. Mana yang nggak boleh mereka lakukan, termasuk pelecehan, termasuk ngebully, baik verbal, baik fisik, baik seksual. Itu betul-betul kita edukasi dan hasilnya apa yang terjadi sekarang?
menjadi tinggal, mungkin nggak ada lagi sekarang, karena udah berapa bulan gimana, aman bu katanya. Karena bagaimanapun orang tua harus bersama-sama dengan sekolah, dengan pesantren, dengan semua pihak untuk terlibat. Nggak bisa diserahin aja sama sekolah, kasihan. Sekolah itu loh punya siswa banyak. Ya kan. Apalagi sekolah kita kan ratusan ya Pak ya, misalnya untuk SMA aja bayangin loh, kalau 1 angkatan 400 berarti kalau kelas 3 kelas 1 2 3 10 11 12 berarti 400 kali 3 1200. Ngebayangin dong. Jadi kalau tidak orang tua ikut berperan juga akan menjadi sulit seperti tidak itu. Mungkin gitu ditanggungjawabkan oleh pihak pendidik. Tidak bisa. Jadi orang tua harus terlibat di dalam semua proses. Yang ingin saya highlight berarti Bu Riza menjelaskan juga bahwa banyak gitu ya kasus-kasus yang ditonjolkan bullyingnya dulu, padahal sebenarnya kita perlu pengamatan lebih lanjut apakah itu ada kekerasan atau memang bullying, karena nggak bisa disamakan antara mana bullying dan mana kekerasan, karena itu adalah sesuatu yang berbeda dan tentu treatmentnya juga akan berbeda. Kami lanjutkan lagi usai jeda pemirsa, bincang-bincang akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam bincang-bincang. Kami masih membahas terkait dengan waspada ancaman kejahatan pada anak. Dan saya masih bersama dengan Pak Pugu Wiji Pamungkas, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Ibu Riza Wayuni, praktisi psikologi klinis dan forensik. Saya ke Pak Pugu kembali. Pak Pugu, kalau memang dari kasus yang ada di Jakarta, akhirnya muncul wacana bahwa game ini harus ada batasan gitu untuk anak-anak, karena ternyata dilihat ada banyak sisi negatifnya juga di sana. Saya ingin menindaklanjuti lagi respon Anda Pak Pugu. Kalau anak-anak sekarang itu dunianya kebanyakan saya pikir mungkin 80-90% gaming gitu. Bahkan mungkin healingnya mereka maunya gaming gitu misalnya. Tapi ada upaya nih harus ada dihambatnya atau mungkin diperhatikan lagi supaya nggak semudah itu anak-anak mengakses game. Mungkinkah gitu di dunia hari gini gitu, kalau anak-anak bilang hari gini nggak boleh nge-game gitu, mungkinkah gitu kalau menurut Pak Pugu gimana? Ya saya pikir mungkin saja Mas. Hari ini itu Finlandia, Swedia itu Australia. Back to basic. Ya. Jadi mereka bertransformasi dari digital ke tradisional kembali. Ya. Dari sudah yang mulai begitu eranya malah. Eranya seperti itu, karena mereka menemukan sebuah peristiwa yang membuat dalam tanda kutip itu kayak brain root. Jadi anak-anak itu kecerdasannya itu semakin hari semakin menurun karena ketergantungan dengan teknologi. Begitu. Padahal dulu kalau anak dekat dengan teknologi dianggapnya canggih. Anak-anak makin cepat bisa mengoperasikan gadget, makin terasa canggih. Memang keterbukaan teknologi, kecanggihan teknologi itu memang butuh wise ya, butuh kebijaksanaan di dalam menggunakan. Yeah. Tetapi kalau tadi isunya pertanyaannya adalah apakah mungkin? Saya pikir mungkin. Makanya ini butuh kerjasama semua pihak ya. Dalam hal ini orang tua, sekolah, termasuk pemerintah sendiri sebagai penentu kebijakan. Kalau kemudian penggunaan gadget, penggunaan sosmed, penggunaan game itu dibatasi, lalu kemudian itu disetting ya dari pemerintah, dalam hal ini mungkin Komdigi membuat regulasi itu, saya pikir mau tidak mau begitu, mau tidak mau, demi kemaslahatan, demi keselamatan, demi masa depan anak-anak kita begitu, termasuk juga proses penyadaran yang terus-menerus ini harus dilakukan kepada kepada orang tua, kepada seluruh masyarakat terkait dengan betapa pentingnya anak-anak kita ini untuk kemudian diberikan barrier atau batasan untuk berinteraksi dengan dunia maya, dengan game, dengan gadget dan seterusnya. Saya pikir begitu. Karena ini sudah presiden yang menyebut gitu ya. Saya memang mau nggak mau kementerian pun juga harus merespon gitu ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Saya ke Bu Riza kalau gitu. Dibatasinya tuh gimana? Sisi positifnya akan terasa gimana? Dan kalau anak-anak dibatasi untuk nggak nge-game misalnya, tentu lagi-lagi orang tua yang harus berpikir anak-anak kegiatannya apa ya gitu. Gimana Bu Riza? Iya, kita tahu bahwa game-game yang ada sekarang itu mengandung banyak kekerasannya yang tidak disadari, ya kan? Saya melihat sendiri bagaimana games itu misalnya
mengebuli, kemudian berkata kasar, kemudian ada unsur pembunuhan dan lain sebagainya. Itu ada beberapa games yang memang sudah terdeteksi dan saya setuju bahwa itu harus dibatasi, harus tidak ada gitu. Bahkan saya ingat waktu itu saya ngobrol dengan Ibu Menteri, Ibu Fauzia itu waktu tanggal 31 Desember. Saya bilang, Bu, ayo dong kita seperti Finlandia, Australia dan itu. Oh gitu ya Mbak Desi, saya jelasin semua. Bahkan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh publik ya, bagaimana anak mau bunuh diri itu dia belajar dari situ gitu loh. Dan dia semua belajar di sosial media. Tadi saya bilang, mereka semua hidupnya ada di sosial media gitu. Semua dianggap benar menurut versinya mereka gitu. Dan oleh karena itu bagaimana back to tradisional, saya setuju ya sekarang Gen Z awal itu Gen Z akhir Gen Alpha awal gitu ya sudah mulai kenal sekarang jamu gendong. Itu sebuah kemajuan loh ya. Mereka sudah mempromosikan tentang jamu gendong itu. Kemudian mereka sudah mulai ada yang bermain dengan permainan tradisional gitu ya. Artinya ini yang harus kita utamakan, artinya kita mengembalikan kepada main-main hujan dengan tarik-tarikan, berseluncuran di air hujan ya nggak apa-apa gitu loh. Artinya kita ngajarin, walaupun kita tetap harus hati-hati gitu, tetapi artinya mengembalikan kehidupan kepada alam itu jauh lebih bagus gitu. Meningkatkan anak-anak dengan aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian sekarang tari-tari tradisional yang saya lihat sekarang juga cukup berkembang gitu ya. Artinya itu yang kita arahkan ke situ sehingga mereka jadi tahu nih, dan itu yang akan mereka promosikan di sosial media. Kita nggak bisa menyalahkan sosial media karena dia adalah benda mati. Tapi yang penting itu bagaimana kita menggunakan sehingga kita menjadi support kepada anak-anak muda yang mempromosikan tentang tari-tari tradisional. Yang sekarang mungkin saya harap sih setelah ini ada budaya bahasa Jawa lagi ya, bahasa Jawa yang benar gitu ya. Saya sendiri bukan orang Jawa, tapi saya suka dengerin Kroma Inggil gitu ya. Nah saya sendiri sebenarnya belajar gitu, pripun, engge, sampun gitu kan. Nah ini kan juga membantu pembentukan karakter sebenarnya, disadari atau tidak. Sementara orang-orang di luar negeri, teman-teman saya yang di luar negeri itu belajar bahasa Kroma Inggil. Saya sendiri yang bukan orang Jawa, saya belajar Kroma Inggil dan ternyata itu bisa mempengaruhi bagaimana saya menyikapi emosi saya. Yang sementara saya orang Sumatera yang kelihatan meledak-ledak gitu kan. Tapi ternyata dengan belajar itu saya menjadi tahu unggah-ungguh gitu ya. Bagaimana kemudian saya nadanya dikurangin. Makanya saya, kalau di guyonannya orang-orang, Mbak Rizal kok jadi lebih kalem, saya bilang. Karena bagaimana kalau saya kalem itu agak aneh gitu kan. Tapi saya jadi belajar gitu loh. Artinya bagi saya secara psikologi, bagaimana anak berbicara dengan ayahnya, bagaimana dia berbicara dengan ibunya, bagaimana dia bicara dengan saudaranya, bagaimana dia bicara dengan masyarakat gitu ya. Ini yang kita harapkan dikembalikan gitu loh. Artinya tidak bisa melepaskan kepada kehidupan tradisional yang membawa dampak positif. Itu yang penting. Dan mempromosikan, selalu mempromosikan anak-anak kita Gen Alpha ini Mas, itu kan pinter banget Pak, itu nyari duit, ya kan, mereka everything is cuan, ya kan, kita kasih kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi itu, dan mereka itu butuh validasinya lewat apa? Prestasi, maka berikan kesempatan mereka untuk berprestasi di bidangnya apapun itu. Jadi artinya apa? Kita nggak ngejas mereka, mari kita stop dengan membicarakan anak nakal, mari kita stop membicarakan bahwa itu anak nggak genah, enggak. Tapi mau tidak segenah apapun anak itu, menurut saya, pengalaman kami, dia akan masih bisa tetap baik kok selama dia dapat dampingan yang tepat, selama dia diberikan pendampingan, pendidikan yang tepat gitu. Jadi bagi kami nggak ada namanya anak nggak genah, nggak ada namanya anak nakal, nggak ada yang namanya anak dablek, anak sing betik, itu nggak ada gitu loh. Ayo kita semua mengkonsepkan anak-anak Jawa Timur itu anak sing apik, anak sing duwe semangat untuk mereka membangun Indonesia, membangun Jawa Timur. Karena kita tahu ya Jawa Timur ini
salah satu kiblat di Indonesia untuk segala sesuatu, termasuk kebijakan, termasuk pelayanan dan itu segala macam. Ayo Jawa Timur harus maju dengan menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang hebat untuk Jawa Timur ke depan. Dilihat potensi anak-anaknya saja gitu ya, tidak harus berfokus pada kenakalannya gitu. Betul. Tapi di sisi lain juga bagaimana kalau dulu mungkin tren game ini begitu luar biasa mempengaruhi anak-anak, mungkin sekarang sudah mulai kita pikirkan juga tren yang lain yang juga mungkin bisa diawali dari anak-anak juga untuk bisa membuat tren baru yang lebih bijaksana itu tadi, mungkin lebih dekat dengan alam dan tidak terlalu tergantung juga dengan gadgetnya. Meskipun rasanya kalau lepas banget dari gadget nggak mungkin karena memang Gen Z akhir dan Gen Alpha ini sudah terlahir, sudah direkam gitu ya istilahnya. Jadi ya mungkin memang perlu kebijakan. Tapi lagi-lagi kuncinya ketika orang tua rasanya susah juga untuk bisa menjadi orang tua masa kini. Nanti saya juga akan lanjutkan bersama Pak Pugu dan Bu Riza usai jeda. Kembali bersama kami dalam bincang-bincang pemirsa, ketika kita bicara terkait dengan kekerasan pada anak, bahkan mungkin pelakunya juga anak, ini juga akhirnya ujung-ujungnya pada keluarga. Saya kembali ke Pak Pugu, kemudian kebetulan Pak Pugu ini juga di Komisi E, bicaranya pendidikan, perempuan, anak, mungkin juga kesejahteraan keluarga juga ada di sana Pak Pugu. Bicara tentang ini, pandangan Anda sendiri merasa apa yang harus dimiliki oleh orang tua masa kini gitu? Mungkin kalau saya tadi dengar penjelasannya susah juga ya jadi orang tua zaman sekarang gitu ya. Apakah ini membuat akhirnya Gen Z mungkin yang sekarang mau masuk ke dunia rumah tangga akhirnya berpikir ulang untuk menjadi orang tua? Takutnya nanti malah angka kelahiran jadi turun drastis gitu. Pak Pugu melihatnya gimana nih untuk keluarga sendiri? Iya, saya pikir ini memang sudut pandangnya sangat kompleks ya. Mata rantai yang saling terhubung begitu. Hari ini kalau kita berbicara tentang keutuhan pendidikan di keluarga, pola asuh di keluarga, pola asuh orang tua kepada anak-anak, aspek ekonomi itu juga menjadi bagian yang sangat fundamental yang menjadi isu hari ini. Bahwa kita tidak bisa memungkiri hampir sebagian fakta di lapangan itu anak-anak yang kemudian masuk ke dalam kejahatan pada anak-anak, bullying, cyberbullying, verbal dan sebagainya itu, kekerasan pada anak, itu memang secara muaranya itu berasal dari keluarga yang kurang utuh begitu. Mungkin kehadiran bapak yang tidak utuh, kehadiran ibu yang tidak utuh, atau secara global keluarga itu tidak seperti selayaknya keluarga pada umumnya begitu. Nah, salah satunya adalah terkait isu ekonomi. Isu ekonomi ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa begitu. Isu ekonomi ini menjadi salah satu pintu masuk bagi bagaimanakah kemudian para orang tua ini dalam tanda kutip disibukkan dengan urusan untuk mencari nafkah tadi itu. Jadi yang seharusnya dia porsi bersama anak-anak ini cukup banyak, cukup tinggi karena dia harus mencari nafkah, tambahan nafkah sehingga porsinya dengan atau intimasinya dia dengan anak, dengan keluarga ini jadi berkurang begitu. Kalau kita lihat beberapa isu yang kemarin pada saat Hari Ayah itu kan terkait dengan isu fatherless. Ya, isu fatherless ini juga menjadi isu yang ternyata cukup luar biasa. Ternyata fatherless itu kan dimaknai bukan hanya ketidakhadiran orang tua dalam mengasuh, tetapi dia mungkin ada di rumah, tetapi karena sibuk masing-masing dengan gadgetnya, hanya tidak ada proses, tidak ada maknanya begitu. Jadi kira-kira begitu, Mas. Jadi aspeknya memang sangat kompleks begitu kalau kita berbicara terkait dengan hal itu. Dan Pak Pugu mungkin juga menyoroti ekonomi ini menjadi kunci utama juga. Betul. Tapi sekali lagi tidak hanya ekonomi, mungkin ekonomi cukup sudah stabil, tapi ketika keberadaannya tidak memberikan makna untuk keluarganya itu juga menjadi masalah juga. Jadi masalah juga. Kurang juga di situ lagi akhirnya. Bu Riza gimana Bu Riza? Kalau pandangan Anda, karena menjadi orang tua tuh sekarang juga nggak boleh, misalnya anaknya pulang sekolah cerita saya tadi dicolek nih sama temen, orang tuanya langsung reaksinya luar biasa karena sekarang sudah banyak orang tua Gen Z juga yang anaknya sudah masuk ke usia sekolah juga gitu. Ini apa bekal untuk orang tua harus? Ya, jadi orang tua harus memahami juga tentang pola-polanya Gen Alpha. Kalau orang tuanya Gen Z itu kan dia pada masa lagi
enak-enaknya dengan media sosial ya, dan segala sesuatu dengan media sosial gitu ya. Dan mereka juga harus paham bagaimana kita melihat dengan gen alfa, yang mana mereka juga dari dalam perut aja udah ada di sosial, ada di expose gitu ya, sampai kelahiran aja di expose gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengembalikan kepada pola pengasuhan yang tepat gitu ya. Tadi kembali lagi saya tekankan 0 sampai 7 tahun itu pengasuhan ada 24 jam bersama ayah dan ibu. 0 sampai 7 tahun loh ya. 0 sampai 7 tahun ya. Karena kalau anak kita itu ketika masuk usia sekolah kelas 1 SD, TK, 0 besar, itu kalau gosip itu yang digosipin orang tuanya. Orang tuanya nggak paham nih. Dia ceritain, "Oh ya ampun, papaku tuh tahu nggak sih," gitu ya, dengan ekspresi lucunya mereka gitu ya. Dan begitu kemudian 0 sampai 7 tahun itu bersama orang tuanya 24 jam semua ditiru. Apa yang dilakukan oleh orang tua, bagaimana kebiasaan orang tua, cara bicara, sikap dan semuanya akan direkam oleh mereka. Itu membuat mereka nyamankah, membuat mereka dilupakankah, atau kemudian diabaikan. Kalau tadi kita bicara pengabaian, artinya ada pola pengasuhan di situ. Begitu masuk usia dasar 7 sampai 12 tahun, maka itu dia berbagi dengan gurunya. Jadi bukan orang tuanya lagi sepenuhnya, tapi udah ada guru. Makanya kita selalu menyarankan carilah sekolah yang memiliki perspektif perlindungan anak. Makanya kenapa kita selalu sekolah ramah anak. Karena anaknya gini, kalau udah masuk SD misalnya telat bangun gitu ya, mamanya ngomel itu nggak bakalan didengerin. Tapi begitu mamanya bilang ke gurunya, ibu guru tadi malam itu Silvi bangunnya udah tidurnya udah kemalaman, jadi tadi tuh siangan bangunnya, nanti ibu gurunya negur, itu dia lebih nurut gitu. Kita nggak bisa nyalahin karena memang pada saat itu figur yang muncul adalah figur guru ya. Orang tua nggak boleh jealous gitu ya, nggak boleh kamu itu kan mama lebih tahu, bukan begitu. Tetapi ini kita memberikan kesadaran bahwa mereka berkembang. Begitu masuk usia remaja, maka dia percaya kepada teman-temannya. Oleh karena itu kita ajaklah anak kita bermain ke rumah kita. Teman-temannya main ke rumah kita, siapin makan yang enak, nggak apa-apa. Kita tahu siapa circle-nya mereka, siapa teman-temannya dia gitu ya. Bahkan kalau anaknya, misalnya anak laki-laki pergi jalan nih sama ayahnya, anak perempuan pergi jalan sama ibunya. Kenapa? Mengenalkan sosok laki-laki dan sosok perempuan. Masuk bilang ayahnya, misalnya kalau nyelek-nyelek, kak itu ganteng nggak sih, cantik nggak sih kak, misalnya gitu kan, cantik ya kak ya, enggak sih ya, nggak kayak mama kan orangnya cerewet, tapi kemudian mama tuh baik misalnya. Dia sudah punya konsep bahwa perempuan ideal itu ada pada ibu. Dan begitu anak perempuan juga begitu, jalan nih sama mamanya, kak menurut kakak cowok itu bagaimana? Wah itu nggak asik mah, nggak kayak ayah tuh orangnya diem tapi kan ya gitu. Jadi mereka sudah punya konsep sehingga jatuh cintanya jadi selektif, nggak gampang jatuh cinta. Dia jadi berpikir bahwa nanti orang yang akan mendampingi saya adalah sosok seperti ayah saya atau seperti ibu saya. Ini yang kita harapkan gitu loh ya, sehingga pendidikan ini selalu berkelanjutan. Dan kita ingat bahwa kita pun yang sudah dewasa ini ya, walaupun beliau anggota dewan, tapi ingat nggak sejarah yang paling kita ingat, cerita yang kita paling ingat apa tentang siapa? Ibu kita. Benar nggak? Kecerewetan ibu kita, kehadiran ibu kita, nasihat ibu kita. Karena memang itu. Nah, mari orang tua ketika anak-anak kita lagi tumbuh dan berkembang, hadirlah untuk mereka. Ayo gadget kita diminimalkan deh, gitu loh. Kalau kita protes dengan gadget anak kita, bagaimana dengan kita? Sebelum protes kita harus lihat diri kita sendiri dulu. Saya selalu mengatakan begitu. Kita bangun tidur yang dilihat gadget, mau tidur yang dilihat gadget. Kita lagi ngobrol sama anak, kita masih sibuk dengan gadget. Please, gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau kita lagi ngobrol sama anak, stop dengan gadget kita. Berapa lama sih kita ngobrol sama anak kita? Paling lama 1 jam, paling lama 30 menit. Ya kan? Setelah itu oke, silahkan gitu. Jadi artinya apa? Siapin waktu kita. Karena anak jangan sampai kehilangan 5 hal. Apa itu? Rasa aman, rasa nyaman, penghargaan, cinta, dan pengakuan. Itu yang dibutuhkan oleh anak kita. Kalau ini sudah terpenuhi di dalam keluarga, mau kayak apapun di dunia luar sana, dia pasti akan kembali kepada keluarganya. Dia pasti akan cari keluarganya. Itu yang kita inginkan. Gitu. Baik, jadi orang tua harus bisa memberikan contoh, influence, apalagi di usia 0 sampai 7 tahun. Saya rasa semua orang tua juga tahu bahwa anak akan menjadi yang peniru utama.
bisa niru yang bagus, tapi kalau orang tuanya berantem, bisa niru yang berantem juga. Jadi harus hati-hati ya. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan segmen terakhir dalam Bincang-Bincang. Kami akan segera kembali. Kembali dalam Bincang-Bincang, pemirsa, waspada ancaman kejahatan pada anak. Jika ancaman ini ada, lalu apa yang harus dilakukan? Pak Pugu sendiri memperhatikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, tadi kalau Bu Risa juga sudah melihat bahwa ini memang sudah aturannya jelas, responsif, tapi kemudahan masyarakat mengakses fasilitas yang diberikan, pemahaman terhadap aturan yang diberikan, ini sejauh ini gimana Pak Pugu? Karena sekarang mungkin tidak merasa ada masalah, tapi kan bisa jadi suatu hari ada permasalahan ini dan gimana masyarakat bisa melapor atau mendapatkan fasilitas untuk bisa penanganan yang tepat gitu. Ya, sebenarnya lewat aplikasi Simponi PPA itu bisa diakses ya oleh seluruh masyarakat yang mereka mendapatkan situasi yang tadi itu ketika mendapatkan bullying atau sebagainya. Cuman memang begini Mas, permasalahan di masyarakat kita itu tidak semua masyarakat itu yang kemudian memiliki itikat baik untuk melaporkan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Ya, makanya sebenarnya potret kejadian yang ada di Simponi PPA Kementerian PPA itu 100% belum tentu mencerminkan situasi di lapangan. Mungkin ada banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak terlapor atau bahkan mungkin keluarga malu untuk lapor atau ditutupi dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir memang kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan begitu, bahwa sebenarnya melaporkan kejadian itu bukan dalam rangka untuk mengumbar aib dan sebagainya, tetapi ini biar supaya kemudian terurai permasalahannya begitu. Nah, oleh karena itu memang selain memang dalam sudut pandang pemerintah daerah ini, dalam hari ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk terus gencar melakukan sosialisasi terkait dengan pelaporan atau atas kejadian yang terjadi di masyarakat terkait dengan kejahatan kepada anak, bullying dan sebagainya, itu memang edukasi ini juga perlu kemudian dilakukan juga oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur begitu. Civil society ini memegang peran yang cukup penting juga. Kalau di Jawa Timur itu misalkan Nahdlatul Ulama itu menjadi salah satu organisasi masyarakat terbesar ya di Jawa Timur, maka peran Nahdlatul Ulama, peran Muhammadiyah dan peran ormas-ormas yang lainnya yang ada di masyarakat ini sangat signifikan untuk memberikan ulasan-ulasan terkait dengan betapa pentingnya terkait dengan menjaga buah hati, menjaga keutuhan keluarga, memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak. Ini terus perlu dinarasikan oleh para ulama, tokoh agama yang ada di Jawa Timur. Sehingga bukan hanya kemudian proses pendidikan yang nanti juga atau proses sosialisasi yang terus dilakukan, tetapi juga orang akan semakin memiliki awareness terhadap bullying, terhadap kekerasan pada anak, terhadap ancaman kebebasan dunia maya yang hari ini sedang terjadi. Saya pikir begitu. Ke Bu Risa terakhir, Bu Risa, kalau misalnya memang saya sih tidak berharap ada yang terjadi lagi gitu ya, tapi misalnya ada satu keluarga yang anaknya mungkin menjadi korban atau bahkan pelaku misalnya, bagaimana orang tua ini bisa merespon dengan bijak gitu ya, karena kalau bicara tentang hubungan anak dan orang tua ini kadang-kadang kan jadi subjektif gitu. Bagaimana orang tua ini bisa merespon dengan bijak dan sebenarnya apa yang harus dilakukan, karena mungkin penanganan yang salah bisa malah kemana-mana begitu kan. Gimana Bu Risa? Kami minta kepada semua masyarakat, jika ada kejadian kekerasan pada anak kita atau kemudian ada anak kita yang menjadi pelaku dalam kekerasan, satu yang perlu dilakukan adalah menghubungin Polres terdekat, itu dulu ya. Kita mungkin waktu dekat ini nanti kepolisian beberapa wilayah, Polda juga mungkin sudah ada nanti Direktorat PPA TPPO ya, dan kita mengatakan sekarang tuh rise and speak, jadi berani untuk lapor gitu di beberapa wilayah. Kalau nggak salah saya Surabaya, Batu, Malang, kemudian sama Sidoarjo, nanti udah ada Satres
PPA TPPO khusus gitu. gitu ya. Khusus gitu ya. Artinya apa? Ini keterbukaan untuk masyarakat berani untuk lapor gitu. Dan kemudian dengan 38 kabupaten kota dan 1 di provinsi, kita punya unit PPA yang ada di semua di semua daerah gitu. Walaupun dari beberapa daerah sedang proses, tapi namanya menyebutin P2 TP2A gitu ya. Itu di bawah mana? Nanti masyarakat boleh cari di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pokoknya ada bunyinya PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Silakan datang ke sana dan semua pembiayaan dari pemeriksaan psikologi, pendampingan hukum, kemudian dalam proses-prosesnya itu semuanya termasuk mediasi. Kalau untuk dilakukan mediasi itu akan dibayarkan 0. Kenapa? Dibayarkan oleh negara melalui pemerintahan. Dan kemudian kalau kasusnya cukup berat, dirasa untuk cukup berat, ada provinsi, ada LPSK perwakilan Jawa Timur. Kita punya perwakilan LPSK di Jawa Timur untuk apa? Misalnya kalau kasus-kasus KS misalnya itu ada penghitungan restitusi ganti ruginya. Karena nanti restitusi itu yang boleh menghitung adalah negara melalui LPSK. Nggak bisa yang hitung kepolisian. Polisi nanti tinggal mendapatkan hasilnya gitu. Dan yang kemudian kalau di pusat kita punya namanya SAPA 129. Silakan untuk ke SAPA 129. Nanti SAPA 129 akan nge-share kepada wilayah di mana korban itu berada. Sehingga apa? Ayo kita berani untuk melapor, selamatkan sesama, ya kan? Tapi dengan syarat harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Jadi tidak berdasarkan katanya. Kita kalau udah katanya agak susah ini, gitu ya. Jadi harus bukti yang kuat dan teman-teman kepolisian, teman-teman pemerintah, semua bersama masyarakat kita bergandengan tangan. Sampai hari ini banyak kok yang sudah tertangani. Dan kami juga berterima kasih kepada hakim. Hakim itu kita Jawa Timur berani loh Mas, itu bisa menghukum sampai 14 tahun. Pelaku ini ya. Untuk pelaku, ya, dan itu adalah tokoh masyarakat gitu ya. Jadi artinya apa? Sebegitu beraninya semua dan semua untuk korban tidak berbayar. Yang bayar adalah negara melalui pemerintah, baik ada yang dari APBD-nya, ada yang kemudian dari dukungan dari DAK. Kami mudah-mudahan nanti ini teman-teman di DPRD ya, untuk bagaimana layanan dari proses pencegahan sampai kepada pelayanan itu ada anggaran yang cukup memadai lah untuk Jawa Timur, mengingat kita daerahnya luas dan saya itu kalau turun pelosok Mas itu sampai naik ke gunung-gunung gitu ya. Saya bilang ya Allah sampai segitunya. Tapi bagi kita adalah semangat untuk menyelamatkan anak-anak Jawa Timur gitu. Baik. Mudah-mudahan juga Pak Pugu semangat terus untuk memantau mitra dari Komisi E untuk bisa menangani kasus-kasus bullying ini dengan lebih maksimal karena kanalnya ada, anggarannya ada, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ini dan kita berharap memang kasus-kasus seperti ini juga akan semakin menurun bahkan nol gitu ya, termasuk di Jawa Timur. Pak Pugu terima kasih sudah hadir, terima kasih atas penjelasannya juga. Terima kasih juga pemirsa sudah bersama kami dalam bincang-bincang. Kita jumpa lagi lain waktu. Saya Disa Nugraha. Selamat malam, sampai jumpa.